Dan pada malam itu kami tidak bisa tidur dan hanya terdiam sambil sesekali menangis. Sampai sekitar jam 2 malam kami semua ketiduran. Beberapa saat kemudian saya kembali terbangun dan saya kaget bukan main. Karena ketika saya membuka mata ternyata saya berada di luar tenda, di dekat pohon pinus. Dan ketiga teman saya pun juga berada di luar tenda, terpencar-pencar di sekitar lokasi itu. Ali pun bilang lagi, "Astagfirullah, kita salah apa sih sampai jadi seperti ini? Ya Allah, lindungilah kami semua." Setelah itu kami pun berkumpul kembali dan mulai membereskan barang-barang dan bersiap untuk turun. Dan disinilah semuanya semakin mencekam. Saat kami mulai berjalan dari tempat itu, kami semua melihat dari kejauhan ada banyak sekali. Ada orang lusuh di sekitar pepohonan seolah-olah seperti mengantarkan kami pergi. Kami pun terus berjalan, tapi ada keanehan lagi yang terjadi. Setelah sekian lama berjalan, ternyata kami hanya berputar-putar di tempat itu. Kami mulai sadar ketika kami melihat penanda jalan berupa kain berwarna kuning di sebuah dahan pohon yang sama sebanyak 8 kali. Di sana Alif kembali menangis dan frustasi. Kami pun merasa bingung kenapa kami seperti tidak diizinkan untuk turun. Dan yang membuat lebih aneh lagi, di saat yang lain takut dan panik, teman kami Zora hanya terdiam dan diam saja. Saya pun bertanya ke Zora, "Zor, lu kenapa? Lu gak aneh-aneh kan? Bukan lu kan penyebabnya?" Namun di situ Zora tetap diam dan menggelengkan kepala. Lalu kami pun berdoa bersama dan alhamdulillah kami merasa sedikit tenang dan kami pun lanjut kembali turun. Saat itu saya sempat melihat jam di tangan saya dan waktu itu menunjukkan pukul 2 siang. Pada akhirnya sampailah kami di mata air kedua. Di sana kami memutuskan untuk beristirahat dan memakan roti. Tapi di situ Zora masih saja diam dan saya mulai merasa curiga dan kembali bertanya pada Zora, "Zor, lu kenapa?" Namun lagi-lagi dia hanya menggelengkan kepala tanpa keluar sepatah kata pun. Setelah cukup beristirahat, kami pun lanjut berjalan. Di tengah perjalanan kami tersadar kalau kami ternyata sudah keluar dari jalur yang sebenarnya. Dan kami tiba di sebuah tempat yang asing. Rap bilang, "Bro, kita jalan kemana ini? Kok jalanannya aneh gini?" Dan Alif juga berkata, "Iya, ini yang mana sih jalannya? Kok aneh gini? Aduh, kapan kita sampai bawah? Gue udah gak tahan." "Udah, jalan aja terus. Kali aja nemu jalan turun." Dan kami pun terus berjalan hingga akhirnya terlihat secara samar-samar di depan kami ada sebuah tenda dan ada sebuah kompor yang sedang memasak air. Tapi tidak ada orang di tenda itu. Lalu tiba-tiba ada orang yang bertanya dari belakang kami, "Mas, cari siapa?" Ketika kami menoleh ternyata ada 3 pendaki. Sontak saya pun bertanya, "Mas, gini mas, kita tersesat mau turun ke base camp." "Oh, istirahat aja dulu. Makan, kami lagi santai kok." Dan kami pun mengiyakan ajakan mereka dengan harapan mereka akan menunjukkan jalan. Dan kami pun berjalan ke arah tenda itu dan ketiga pendaki itu mengenalkan diri dengan nama Dani, Rizal, dan Faisal. Dan mereka bilang kalau mereka itu dari Sidoarjo dan sedang mendaki untuk menghilangkan rasa penat. Di sana kami pun mengobrol dan tanpa disadari ternyata waktu sudah mulai memasuki waktu maghrib. Di sini mulai lagi kembali terjadi keanehan. Kami merasa aneh karena hari sudah mulai gelap, namun ketiga pendaki ini tidak ada satupun yang mempunyai niatan untuk menyalakan pencahayaan. Lalu, muka ketiga pendaki itu berubah menjadi pucat, dan mereka mendadak diam dan menjadi kaku. Di sana Rap bilang, Mas, halo mas." Disusul Alif yang berkata, "Anjir,
Ada apa lagi ini? Guys, ayo turun. Ini udah gak beres. Dan kami pun lari dari tempat itu. Sampai setelah agak jauh kami sempat menoleh lagi ke arah 3 pendaki itu dan tiba-tiba ketiga pendaki itu berdiri dengan tubuh terpatah-patah dan salah satu dari mereka bilang, "Pada mau kemana? Sini temani kami. Kami sendirian." Melihat mereka seperti itu, kami pun lari sekencang-kencangnya dan tanpa sengaja kami jatuh tergelinding ke arah sebuah jurang dan pingsan. Keesokan paginya kami terbangun dan saya memegangi kepala saya yang sakit dan memar. Kemudian saya pun berteriak memanggil ketiga teman saya dan mereka menyahut dan kami kembali berkumpul. Di sana Alif bilang, "Ini gimana? Kita tersesat. Kita harus apa?" "Udah, kita terus turun saja. Siapa tahu kita sampai di base camp." Singkat cerita, kami pun terus turun sampai akhirnya kita menjumpai sebuah sungai yang alirannya kecil. Kami pun mengisi botol air minum di situ sambil istirahat. Setelah beristirahat, kami pun mulai kembali berjalan sambil mengikuti aliran sungai tersebut. Sampai akhirnya kami tiba di sebuah tempat yang tertutupi oleh ilalang tinggi. Dan kami pun memberanikan diri untuk menerobos ilalang tersebut. Yang saya takutkan bukan hantu, melainkan binatang buas karena ilalang tersebut sangat tinggi. Setelah beberapa lama menerobos ilalang tersebut, kami sampai di sebuah sabana dan kami memutuskan untuk ngecamp di situ karena hari sudah mulai gelap. Pada saat itu persediaan makanan kami sudah sangat menipis dan mau tidak mau kami harus menghemat. Tidak lama kemudian malam pun datang dan kami pun istirahat. Saat tidur kami tidak mengalami hal apapun kecuali Zora. Setelah beberapa jam kita tidur, tiba-tiba Zora berteriak kesakitan dan minta ampun. Sontak kami bertiga pun bangun dan langsung berusaha menenangkan Zora. Hingga akhirnya setelah beberapa saat kemudian dia pun sadar dan diberikan minum. Saat bertanya pada Zora, "Lu ngapa, Zor?" "Gua gak apa-apa kok. Tenang aja. Kalian pasti pulang." "Iya, kita semua pasti pulang. Ayo tidur lagi. Besok kita lanjut." Pagi pun tiba dan kami berkemas-kemas lalu bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Kami terus berjalan turun sampai akhirnya kami bertemu dengan sebuah jalan kecil di antara rimbunan pepohonan. Di sana kami yakin kalau jalan itu buatan manusia dan kami pun memutuskan untuk mengikuti jalan kecil itu dan akhirnya kami menemukan jalan yang menuju ke perkebunan kopi yang dimana lokasi itu sudah dekat dengan jalan batas naik ojek. Singkat cerita, pada akhirnya kami sampai di base camp pada jam 6 sore dan di sana ternyata sudah ramai dan ada beberapa tim SAR. Beberapa dari tim SAR itu kemudian menghampiri kami dan bertanya dengan kalimat yang aneh, "Kalian bertiga nggak kenapa-kenapa kan?" "Kami berempat sehat kok, Pak. Alhamdulillah aman." Sontak semua orang yang berada di situ terdiam dan tiba-tiba ada seorang anggota tim SAR yang badannya agak pendek berkata, "Kalian yang selamat hanya bertiga. Teman kamu yang satu lagi sudah meninggal karena hipotermia di sabana besar. Kami menemukannya 3 hari yang lalu." Mendengar perkataan tim SAR seperti itu kami langsung terkejut. Lalu saya bilang, "Pak, ini kami lengkap." Kemudian saya dan teman saya menoleh satu sama lain, ternyata benar saja. Kami hanya tinggal bertiga, saya, Rap, dan Aling. Lalu saya kembali berkata, "Kami survive bareng kok, Pak. Gak mungkin Zora gak ada." Faktanya seperti itu. Sekarang ikut kami ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Dan kami pun ikut ke rumah sakit dan kami dirawat di sana. Namun setelah pulang dari rumah sakit kami masih belum percaya kalau Zora sudah meninggal. Karena dari mulai naik gunung sampai turun kami selalu bersama-sama. Dan ternyata diketahui kalau saat itu ternyata Zora membawa sebuah jimat yang seharusnya tidak boleh dibawa ke gunung itu.
Dan hal aneh lainnya adalah foto-foto yang kami ambil selama pendakian. Tiba-tiba filenya menjadi korup dan tidak ada yang bisa dibuka satupun. Setelah kejadian itu, Alip dan Rap menjadi trauma akan gunung dan hutan. Dan hanya saya yang masih suka naik gunung sampai sekarang.